Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Nurmawan Marpaung MPD, Dr. Anda Pranitir Nur Ari, dan Dr. Anda Maisaro. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita masih bisa bernafas saat ini dan menikmati hidup. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ibu guru sekalian karena telah bersedia meluangkan waktunya dan menonton video penugasan saya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Jihan Sabrina Febi Amelia ingin menyampaikan pesan dengan tema sikap yang harus dikembangkan pelajar Indonesia agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Sebelum kita ke topik utama, di sini saya ingin bertanya, apa teman-teman ingat tentang peristiwa yang tidak asing di telinga kita dan masih menjadi topik hingga saat ini? Ya benar, peristiwa G30 SPKI atau bisa disebut juga Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat tentang PKI di Indonesia saat itu. PKI adalah sebuah partai komunis non penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Pada pemilu 1955, PKI menempati tempat ke tempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan, dan 80 dari 514 kursi di Konstituante. Hingga malam 30 September dan 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur, atau yang bisa kita kenal dengan peristiwa Lubang Buaya. Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi Baru telah merebut kekuasaan yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September atau G30S. Dengan banyaknya jenderal tentara senior yang mati atau hilang, Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan tentara dan menyatakan kudeta yang gagal pada 2 Oktober lalu. Peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa G30 SPKI. PKI menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Salah satunya dengan membentuk angkatan kelima, yaitu mempersenjatai buruh dan tani untuk diterjunkan kepada relawan di Kora, serta mempermainkan isu kemiskinan dan cengkraman asing atas ekonomi tingkat nasional. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme, atau yang bisa kita sebut dengan Nasakom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpemimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Jadi teman-teman, dampak yang diberikan sangatlah menyengsarakan rakyat Indonesia. G30 SPKI juga sangat berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai contoh, yaitu memudarnya wibawa Presiden Soekarno di mata masyarakat, renggangnya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Cina. PKI sebagai kekuatan politik telah hancur karena tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat lagi. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Ada banyak sekali tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, mulai dari faktor internal ataupun eksternal, seperti misalnya globalisasi, yang membuat milenial Indonesia terpapar budaya luar, bahkan ada yang meninggalkan budayanya sendiri dan melupakan budaya bangsanya sendiri. Kemudian muncul pertanyaan, apa peran sertamu sebagai generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI? Jadi, kita sebagai anak muda yang berstatus pelajar ini, kita perlu melakukan usaha-usaha nih dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak lantas mengharapkan pemerintah sepenuhnya, namun juga harus ikut berkontribusi. Sebagai anak muda yang berstatus pelajar atau mahasiswa, kita perlu melakukan usaha-usaha dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak lantas mengharapkan pemerintah sepenuhnya, namun juga harus ikut berkontribusi. Kita langsung to the point ya, membahas beberapa contoh penerapan yang bisa kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan status kita sekarang sebagai seorang pelajar atau bahkan mahasiswa, berikut beberapa contohnya. Yang pertama itu ada tidak menyebarkan hoaks. Karena hoaks ini adalah menjadi asal mulanya perpecahan bangsa dan rakyat-rakyat Indonesia akibat berita palsu yang disebarluaskan.
Lalu yang kedua, menjadi pelajar yang berprestasi. Yang ketiga, jangan melupakan sejarah. Karena sejarah itu adalah cikal bakalnya, atau yang bisa kita sebut itu dengan kenapa kita bisa hidup sampai sekarang, ya karena adanya sejarah. Lalu nomor 4 ada menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima ada belajar mencintai tanah air, bisa dengan membawa budaya dalam negeri ke luar negeri, bisa dengan memakai produk dalam negeri. Lalu yang terakhir ada rela berkorban dan mengedepankan toleransi. Karena toleransi itu juga bisa menyebab perpecahan rakyat Indonesia. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya yang harus kita pertahankan sebagai warga negara Indonesia. Banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Semua profesi wajib berperan dalam menjaga stabilitas negara kita, sesuai dengan kapasitas masing-masing, termasuk pelajar sekolah, mahasiswa di kampus, bahkan orang kerja kantoran. Jadi teman-teman, semoga dengan menonton video pembahasan saya tadi bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Jangan lupa juga untuk selalu berbagi hal positif kepada orang-orang di sekitar. Saya Jihan Sabrina VW Amelia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.